Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Jundi Khalid dengan NPM 2217051021 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai epsilon NFA ke NFA, mata kuliah teori bahasa dan automata. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika atau spontaneously. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon. Kemudian ada epsilon closure, himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki epsilon closure yang menuju ke state itu sendiri. Untuk langkah-langkah konversi epsilon NFA ke NFA itu pertama kita buat tabel transisi epsilon NFA-nya. Kemudian kita tentukan epsilon closure untuk setiap state-nya. Lalu kita cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA-nya. Kemudian kita buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil dari langkah 3. Kemudian kita tentukan state akhirnya. Lalu kita buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah 4. Nah, ini pertama kita buat tabel transisi epsilon NFA-nya. Setelah itu kita tentukan epsilon closure untuk setiap state. Kita lihat di sini untuk A, epsilon closure-nya itu dia ada diri dia sendiri yaitu A, kemudian ada B. Nah, di sini karena berlanjut, maka D juga termasuk ke epsilon closure A. Jadi epsilon closure dari A ini dia ada diri dia sendiri, ada A, ada B, kemudian ada D. Di sini ada B, D, A. Nah, untuk menentukan inputannya itu kita lihat dari ininya epsilon closure-nya. Jadi pertama kita lihat nih B inputan 0 itu dia ke C. Nah, di C ini epsilon closure-nya dia cuman diri dia sendiri karena tidak ada tidak ada ini ya panah yang inputannya itu dia empty atau epsilon. Jadi cukup dirinya aja C. Kemudian untuk D itu dia 0 ke diri dia sendiri. Tidak ada ini juga ya, panah yang empty atau yang epsilon. Jadi itu hanya diri dia sendiri. Nah, untuk A ke 0 itu kan ke A lagi. Nah, epsilon closure dari A itu dia ada A, B, D. Jadi kita masukkan A, B, D. Untuk B ini dia ada diri dia sendiri, epsilon closure-nya. Kemudian ada D. Jadi kita masukkan B dan D. Nah, terus kita cek untuk inputan 0. B 0 itu dia ke C. Epsilon closure dari C itu dia adalah C, diri dia sendiri. Begitu juga dengan D. Input 0 itu dia sama dengan D. Ya, ininya D dan epsilon closure-nya juga D. Untuk C, karena dia inputan 0-nya itu nggak ada, jadi ya epsilon closure-nya juga kosong. Untuk D ini epsilon closure-nya D, kalau untuk input 0 dia D. Oke. Nah, setelah kita inputan 0, kita cek untuk inputan 1. Oke. Untuk inputan 1 A, kita cek dulu epsilon closure-nya. Jadi untuk epsilon closure A itu dia ada A, ada B, ada D ya. Ada A, ada B, ada D. Nah, untuk A, B, sama D ini dia nggak ada inputan 1, jadi ini kosong. Jadi epsilon closure-nya juga kosong.
Untuk untuk B itu epsilon closure-nya dia ada BD, dan untuk input 1 B sama D ini dia nggak ada ya, dia cuman menerima inputan 0. Jadi ya ininya empty, ininya ini di sini kosong ya, ini kosong, epsilon closure-nya juga kosong ya. Nah untuk C itu dia ada ya inputan satunya. Dia pertama kita tentukan epsilon closure-nya itu diri dia sendiri, kemudian inputan satunya itu B. Nah untuk epsilon closure B itu kan dia ada ya, ada B sama D. Jadi kita masukkan B sama D di sini. Untuk D dia nggak menerima inputan 1 ya, jadi kita cuman isi epsilon closure-nya aja dan dia nggak ada inputan 1. Nah setelah kita tentukan tabel transisi epsilon NFA-nya, dan kita sudah menentukan epsilon closure-nya, kita buat tabel transisi NFA-nya. Nah, cara buatnya adalah ini kita lihat di sini ya. Ada C, ada A, ada B, ada D. Jadi inputan 0 yang A itu kita pokoknya lihat untuk inputan tabel transisi NFA-nya itu kita lihat di yang epsilon closure-nya. Nah, kita lihat di sini A ini dia ada C, ada A, ada B, ada D. Jadi untuk inputan 0 itu yang A adalah A, B, C, D. Untuk inputan 1 dia kan kosong. Kosong semua nih. Jadi ya udah kosong. Untuk yang B itu dia inputan yang 0-nya itu dia ada C sama ada D. Nah, di sini ini harusnya ada C sama D ya. Ini harusnya CD. Oke. Nah, ini harusnya CD ya. Jadi di inputan 0 itu dia ada C, ada D. Lalu kita yang C ini kan 0, inputan 0 dia kosong. Untuk yang D inputan 0 dia D. Kemudian untuk yang inputan 1 B-nya itu kosong. Yang C ini dia ada di BD ya. Jadi kita masukkan BD. D-nya dia kosong. Nah, setelah kita buat tabel transisi NFA-nya, kita buat diagramnya, kita buat ini grafik ininya ya. Nah, ini harusnya ini ada D-nya nih. Oke, salah ya, kita salah. Lupa. Nah, di sini adalah inputnya 0. Oke. Nah, kita ikuti ini ya. A, B, C, D. Ini ada untuk input 0 dia ada A, ada B, ada D, ada C juga ya. Ini 0 ke C juga. Untuk B-nya dia ada ke C dan ke D. Untuk C-nya dia ada ke B dan D. Untuk D-nya itu dia hanya ke diri dia sendiri. Nah, kenapa di sini A-nya ini dan B-nya ini adalah final state? Karena di sini D-nya itu final state dan dia bisa digapai oleh epsilon ini ya. B bisa menggapai final state dengan epsilon. Jadi misal ada suatu state dan dia bisa menggapai final state. Jika state itu dia bisa menggapai final state melalui epsilon, maka dia akan menjadi final state. Ini kan akan bisa menggapai D ya, bisa menggapai D dengan inputan ininya epsilon ya, bukan inputan, ini dengan ininya epsilon ya. Nah, misal dia bisa menggapai D, maka A menjadi final state. B juga kan bisa menggapai D melalui epsilon, maka B-nya juga akan menjadi final state. Nah, maka di sini A dan B itu dia final state ya.
Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan ada salah kata. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.